Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Satu kehormatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa dalam proses kepemiluan, tentu untuk mempersiapkan pemilu 2029. Hari ini kita kedatangan Bang Doni. Ari Wibowo, sehatkah? Bang Doni Eka Putra, Kordif Data, Kadif. Kadif, apa itu Bang? Kalau di KPU itu ketua divisi. Ketua divisi Data, Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Padang Pariaman. Ya, nah mungkin Padang Lawasena. Bang Don, Oke. sehat hari ini Bang Don? Alhamdulillah hari sehat. Sebagaimana yang dilihat masih gendut. Bang Don, bagaimana rasanya kembali ke rumah lama ini di Bawaslu Padang Pariaman? Rumah lama ini kan rumah kenangan. Iya, rumah kenangan. Ya otomatis tentu sangat cintai ya. Bagaimanapun di 6 tahun bukan 5 tahun. 6 tahun dari Panwaslu sampai ke Bawaslu itu kan dengan hari kan. 2017 bulan 9 itu. Ya, dengan hari. Kemudian dilantik KPU Bang. Kita lantik 16 Juni 2023 ya, minimal 6 tahun lebih kurang di Bawaslu sebagai staf sekretariat divisi SDM. Setelah pindah dari divisi HPPS. Bang Don, hari ini tentu masyarakat melihat apa saja kesibukan penyelenggara hari ini Bang, dalam waktu dekat ini atau ke depannya atau 1 minggu ke belakang. Yang jelas penyelenggara pemilu itu bertugas ya, pertama tentu melaksanakan tata laksana pemilu itu dengan baik dan benar. Nah, sebenarnya memastikan agenda demokrasi kita ini berjalan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku, terutama di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, atau kalaupun ada pertanyaan, apa sih kesibukan penyelenggara hari ini? Kan nggak ada lagi tahapan. Presiden sudah dipilih, anggota dewan pun sudah dilantik, bupati pun sudah definitif. Apa kerja KPU? Apa kerja Bawaslu? Kan seperti itu. Kalau itu pertanyaannya, berarti sama dengan mempertanyakan bagaimana seseorang itu bisa, kok dia masih hidup? Gitu. Nah, kan seperti itu. Nggak mestinya ditanyakan ini Bang. Sebenarnya pertanyaan itu boleh ditanyakan, tapi dalam hal ini tentu harus memandang bukan hanya dari segi tahapan pemilu atau tahapan pemilihan, tapi tugas fungsi penyelenggara itu seperti apa. Nah, jadi seperti contoh KPU itu tugas fungsinya itu melaksanakan tata kelola pemilu itu dengan baik. Kita hari ini persiapan pemilu tahun 2029. Tahun 2029 ini tentu untuk mencapai persentase demokrasi yang bagus itu tentu dengan persiapan yang luar biasa, persiapan yang profesional, kita harus mempersiapkan pemilu tersebut. Termasuk kalau di divisi saya itu programnya ya data pemilih. Memastikan data pemilih ini akurat, akuntabel, dan tidak merugikan pemilih itu pada pemilu selanjutnya. Misalkan contohnya merugikan ini maksudnya seperti ini. Dia sudah bisa memilih, dia seharusnya sudah dapat hak memilih, tapi tidak terdaftar sebagai pemilih di pemilu selanjutnya. Nah, itu harus kita pastikan. Seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dan sudah bisa memilih di pemilu selanjutnya atau pemilihan selanjutnya harus terdaftar dalam daftar pemilih kita. Dalam hal dekat ini, seperti Abang sampaikan, memastikan semua masyarakat, terkhususnya di Padang Pariaman, menjadi pemilih dan dapat menjadi pemilih. Kemudian sebagai bidang data ini, dalam kemarin, kalau tidak salah 19 Mei 2026 kita mendampingi KPU, mengawasi KPU ke lapangan dalam konsep PDPB, pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Itu tuh seperti apa gambarannya? PDPB ini kan diatur dalam PKPU 1 tahun 2025, kalau saya tidak salah ingat.
PKPU 1 tahun 2005, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, fungsinya dan tujuannya sederhana. Data pemilih kita ini akurat, akuntabel, Ya. dan bisa dipertanggungjawabkan secara undang-undang. Itu tujuan sederhananya. Dan memastikan seluruh masyarakat Padang Pariaman yang sudah punya hak pilih itu menggunakan hak pilihnya nanti di pemilu tahun 2029. Nah, kemarin kita melaksanakan coklit terbatas namanya. Bukan coklit seperti tahapan pemilu, tapi kita memverifikasi atau memastikan langsung ke lapangan. Misalkan ada dikeragui bahwasanya di Sidali kita ini dia masih hidup nih. Ya. Rupanya masuk laporan yang sudah meninggal. Nah, misalnya si Badu, ya kan, dia masih aktif sebagai pemilih, tapi dilaporkan ada masukan atau tanggapan masyarakat dia sudah meninggal, tapi tidak digunakan bukti dukung, tidak ada akta kematian dari capil atau segala macamnya. Tentu kita pastikan ke lapangan. Nah, memastikan ini adalah fungsi kita di KPU adalah memastikan pemilih ini benar-benar apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kalau dia sudah meninggal, kalau tidak ada data akta kematian dari dapil, kita minta ahli waris melalui wali nagari atau nagari untuk mengurus akta kematiannya, dan untuk menghapusnya dari daftar pemilih, nah, kita menggunakan surat keterangan wali nagari untuk sementara. Ya. Kita gunakan itu menjadi dasar ini, Bang. Dasar untuk keterangan dari negara ini menjadi dasar. Ya. Untuk menentukan apakah memang pemilih atas nama Badu ini masih hidup atau tidak. Ya, seperti itu, seperti yang Hari katakan tadi. Iya. Bang Dor, kemudian kira-kira Bang, kita mendengar kemarin ada yang pemilih kita yang berumur di usia 100 lebih. Ya, kalau nggak salah saya 102, 103 umurnya. Ya. Kemudian kemarin KPU juga turun ke lapangan. Ya, kita pastikan ke lapangan. Pemilih di atas 100 tahun ini ada di kita di Padang Pariaman. Dan itu coktas tahun kemarin ya. Iya. Coktas tahun kemarin di semester 2 kalau semester 2. Itu dari 102, saya lupa berapa datanya. Itu kita temukan ada yang sudah meninggal dan sudah diurus surat keterangan kematian oleh ahli waris, dan ada yang masih hidup, yang di umur 100 tahun. Dan ada juga kekeliruan ketika coklit di pemilu sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Dia kelahiran tahun 1992. Nah, misalnya kan, contohnya. Rupanya petugas coklit kita ini kan karena desakan pekerja tertulislah 1932 misalnya. Itu ada kita ketemukan itu. Nah, itu sudah diselesaikan secara Sidali, sudah kita lakukan perubahan data, dan itu sudah masuk lagi namanya ke dalam daftar pemilih sesuai dengan umur yang bersangkutan. Karena kalau 1932 dilahirkan tentu sudah lebih 100 tahun kan. Iya. Ya, jadi nah dalam hal ini itulah pentingnya coklit terbatas ini kita lakukan. Ini akan dilakukan per triwulan. Jadi coklit terbatas ini, misalkan nih Bawaslu memberikan saran perbaikan dan memang harus kita lakukan ke lapangan, kita lakukan. Kalau kita berkaca pada kita turun ke lapangan di tanggal 19 Mei kemarin 2026, apakah sudah dilaksanakan hasilnya di pleno kan atau bagaimana? Sekarang ini masih direkap di kantor hasil coklas kemarin, dan itu kalau saya lihat ada beberapa data yang memang ada salah penyimputan di pemilu sebelum 2024. Iya. Nah, karena data yang kita lakukan coklas kemarin itu adalah data turunan dari Kemendagri yang disampaikan lagi ke KPU RI. Tapi dalam hal ini kita juga meragukan ada 136 data yang diturunkan dan ada 57 pemilih di luar negeri kan itu. Jadi totalnya 157 kemarin kita kertas dengan pemilih luar negeri. 136 inilah yang kita pastikan ternyata memang ada kesalahan input di pemilu sebelum 2024, dan ada juga kesalahan seperti ini.
dia yang meninggal itu suaminya. Yang meninggal suaminya. Nah, tertulis di data pemilih kita yang dicokli itu meninggal istrinya. Wah, Nah, seperti itu. Nah, jadi di hasil coklit pemilu sebelum 2024 inilah mungkin terjadi kesalahan input oleh petugas pantarli kita atau PDPP kita karena memperhatikan kesibukan atau penuhnya kegiatan yang akan mereka lakukan. Nah, jadi itu hal wajar dan itu kita perbaiki di dalam sistem pemilih kita dan kita masukkan lagi dengan surat keterangan atau keterangan dari ahli waris atau oleh negara. Itu kita selesaikan semua. Bang Don, jika kita berkaca ini Bang Don kepada hasil pleno triwulan 4 di tahun 2025 Ya. Kemudian di triwulan 1 tahun 2026 terdapat penambahan TMS ini Bang Don. Ya, Ini apa penyebabnya ini Bang? TMS itu kan disebabkan pertama meninggal dunia. Yang kedua itu pindah keluar. Orang Padang Pariaman melakukan pindah domisili ke luar daerah, tentu di Padang Pariaman dia TMS. Iya. Selanjutnya dia menjadi TNI Polri. Selanjutnya kalau di Padang Pariaman tidak ditemukan dicabutnya hak pilih kan. Iya. Hak pilih tidak ada di Padang Pariaman ditemukan. Terus ada lagi ganda dengan daerah lain. Ini sudah pasti dia masuk. Kali ini dia KTP ke Padang Pariamannya masih aktif, misalnya dia ganda dengan Pekanbaru, KTP Pekanbarunya juga aktif. Nah, dia harus memilih mana yang dia pilih. Ternyata dia beraktivitas di Pekanbaru, tentu TMS di kita. Nah, itu beberapa penyebab TMS, TNI Polri dan segala macamnya. Kenapa sampai ada banyak kita di triwulan kemarin? Karena memang ya siklus penduduk itu seperti itu saya lihat. Misalnya ada yang sudah melakukan pindah ke daerah lain, merantau atau segala macamnya. Nah, nanti akan dilihat juga pas pemilu akan banyak tuh DPTB itu. Dia pulang lagi kan, karena bisa jadi nanti mamanya calon anggota legislatif atau yang lainnya. Akhirnya anaknya dirantau, pulang dan dia mengurus lagi KTP Padang Pariaman. Dan itu saya pikir dalam hal ini kita KPU tidak bisa apa-apa dalam tersebut. Kita batasi dia mau pulang pindah KTP, itu tidak bisa kita KPU membatasi. Kemarin saya kan dapat pengawasan itu di Ulakan, Kecamatan Ulakan Apakis. Jadi ada satu data. Di data itu dia KTP-nya masih 1308. Artinya 1308 itu berarti Pasaman. Ya. Rupanya masyarakat kita ini membuat KTP Padang Pariaman dengan 1305 ini. Kemudian data yang tertulis oleh KPU-nya masih 1308. Apakah faktor ini menjadi faktor lalainya masyarakat kita tidak mengurusnya? Karena kan gini Bang, misalnya kayak kita ini, kita masih remaja ini Bang, kemudian orang tua kita ngurus, bawa anaknya sadar kok. Akhirnya lupa anak yang cie kok KTP masih 1308. Apakah ini faktor kelalaian masyarakatnya atau memang ada faktor kesamaan data yang tidak balance? Perbedaan nik. Iya. Nah, itu kan orang pindah domisili itu. Pindah dari Pasaman ke Padang Pariaman. Iya. Secara normalnya kalau orang pindah domisili dari Pasaman ke Padang Pariaman tetap pakai nik Pasaman. Normalnya gitu. Ya, dia surat pindah kan nik itu kan satu. Iya. Nik itu kan tidak bisa diganti sebenarnya. Tidak bisa ditambah atau dirubah kan? Iya. Nah, kalau dia sudah nik pada Pasaman, pindah ke Padang Pariaman, niknya tetap Pasaman. Nah, kalau dia mendapatkan niknya Padang Pariaman tanpa menggunakan hak pilih, tentu bukan di KPU masalahnya. Ya, kita KPU itu kan menerima laporan. Ada kok orang Padang atau orang pesisir selatan nikah ke Padang Pariaman. Kan nikah dengan orang Padang Pariaman nih. Niknya tidak harus nik Padang Pariaman. Tetap dia membuat nik daerahnya. Nah, tempat alamatnya adalah Padang Pariaman. Nah, ketika dicoklit sudah satu tempat dia dengan istrinya atau satu wilayah dan itu satu kakak dengan nomor nik NKK yang sama, itu akan jadi pemilih Padang Pariaman. Nah, beda kasusnya sebelum adanya ektp.
Nah, Bang, kira-kira permasalahan yang ada terkait data ini apa? Yang kemungkinan muncul menjelang pelaksanaan kita di pemilu 2029 ini. permasalahan itu sebenarnya kalau kita lihat, pertama itu orang kan sering mengisukan adanya pemilih siluman, Iya. pemilih orang hidup, orang mati hidup, kan itu. Setelah kami lakukan pengecekan dan segala macamnya, dan kita lakukan sinkron dengan data yang diturunkan oleh Kemendagri melalui KPRI, yang siluman itu tidak kita temukan. Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Toh nanti kalaupun ada misalnya eksodus, ini tanda kutip ya, bukan kita KPU-nya mengatakannya seperti itu, tapi ada eksodus orang luar menggunakan KTP Padang Preman untuk memilih di Padang Preman, itu bukan di luar kendali kita di KPU. Itu Sepanjang datanya tercatat, sepanjang dia ini ya, walaupun dia tidak, ini kan dalam pemilihan nih, iya, dia tidak terdaftar di pemilih kita, iya, hadir dia sebagai daftar pemilih tambahan jam 12 dengan membawa KTP Padang Preman. Secara de facto dan secara de jure, dia warga Padang Preman atau tidak? warga Padang Preman, karena berKTP Padang Preman. Punya hak pilih enggak? Pasti. Tentu diberi oleh KPPS, ya kan? Iya. Nah, apakah kita bisa mencek nicknya itu di CDP Online? Itu harus kita lakukan dulu. Di mana dia terdaftar. Rupanya dia 0, kosong. Tapi dia punya KTP Padang Preman. Ditolak atau tidak? Tidak. Nah, tentu di sana laporannya pengawas. Iya. KPU hanya melakukan tugas tata kelola. Mengawasi proses ini tentu di Bawaslu. Ya kan? Iya. Ketika KPU keluar rel dari tata kelola yang kita lakukan, KPU mengingatkan dengan Bawaslu mengingatkan dengan saran perbaikan. Nah, itu fungsi kolaborasi dua lembaga ini. Nah, menjawab pertanyaan dari awal tadi, apa sih kerja kita? Kan itu. Nah, itu Memastikan data ini benar, valid dan tidak digunakan untuk hal yang lain, dan Bawaslu memastikan pekerjaan ini bahwa KPU ini sesuai dengan goal dan memastikan juga pemilih ini mendapatkan haknya. Seperti itu. Kemudian Bang Don, dari yang Bang Don jelaskan tadi, dengan konteks kita memastikan pemilih ini, pada Coktas kemarin, di tempat saya melakukan pengawasan, ini menarik juga saya. Ada beberapa pelajar kita yang kemudian belajar di luar negeri. Ya. Nah, ini porsinya seperti apa ini Bang? Kalau untuk pemilih luar negeri, itu yang memverifikasi sebenarnya KPWRI. Ya. Nah, data itu turun ke kita, itu adalah melakukan validasi lapangan. Nah, maksudnya gini, Ari Wibowo ini tercatat di KBRI Kairo, ya, mengambil studi doktor di sana misalnya. Dokter tafsir. Misalkan seperti itu. Nah, rupanya di dalam 3 bulan terakhir, Ari Wibowo ini belum melapor ke KBRI. Ya kan? Yeah. Untuk memastikan apakah dia masih di luar atau sudah balik, tentu kita lakukan di lapangan. Ya kan? Nah, ketika di lapangan ternyata Ari sudah lupa melapor dia mau pulang kan itu. Nah, tentu kita buatkan laporan ke KPRI dan itu diselesaikan oleh KPRI dan dia akan kembali lagi ke sistem pemilih kita. Nah, kalau misalkan masih aktif, masih di luar, tetap berada di daftar pemilih luar negeri dia. Bang Don, jika kita ingin mengajak penonton kita ini, Bang, ada yang kemudian setelah mendaftar di kepolisian atau TNI, kemudian tidak menyampaikannya kepada khususnya pemerintah kita sebagai Dukcapil, sebagai bagian dari pemerintah kita. Kemudian kan kita Bawaslu, KPU, kemudian khususnya KPU bekerja per triwulan ini, Bang. Tentu sehingga kesinambungan antara penyelenggara dan masyarakat ini lebih terasa intens dan menjawab, Bang. Apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat kita, Bang?
Ya, masyarakat harus peran aktif, itu pertama. Sejauh ini kita sudah melakukan kerjasama KPU Provinsi dengan Polda, Ya, dengan pihak tentara untuk bisa melaporkan prajurit baru masuk, gitu kan, atau Iya. anggota kepolisian yang baru masuk atau yang pensiun, yang atau baru yang pensiun itu diminta datanya oleh Polda, dan kita juga di Kabupaten Pademangan juga melakukan koordinasi dengan Dandim 0308 dengan Polres untuk meminta data prajurit baru atau anggota baru kepolisian atau orang yang akan pensiun di Kabupaten Padang Pariaman yang berKTP Padang Pariaman. Nah, itu pertama langkah kita. Yang kedua, masyarakat diminta untuk berperan aktif. Contoh sederhana, anaknya lulus tentara, tentu secara tidak langsung status KTP harus berubah, Ya, TNI atau Polri. ya, Nah, kalau sibuk anaknya, tentu bisa dilaporkan ke Nagari. Anakmu lah selesai, anakmu sudah lulus polisi, mau minta perubahan data, dan itu akan masuk. Jadi April, dan itu akan turun lagi kita untuk triwulan selanjutnya, dan itu bisa kita masukkan. Nah, kalau dia sudah terdaftar di daftar pemilih, tentu kita hapus di daftar pemilih karena dia sudah jadi TNI Polri, iya, ya kan? Nah, untuk status meninggal dunia, kami juga mengharapkan ahli waris yang dari pemilih yang telah meninggal dunia untuk aktif untuk mengurus akta kematiannya ke Dukcapil, karena ketika ini tidak dilaporkan dan ini tidak ada yang melaporkan kita ke KPU, tentu yang bersangkutan akan tetap aktif sebagai pemilih aktif. Nah, ini mungkin yang dikatakan orang sudah mati masih hidup. iya. Nah, ini akan mengacaukan nanti data pemilih kita. Nah, jadi peran Bawaslu di sana juga sangat penting untuk memberikan saran perbaikan. Misalkan Bawaslu dari sebuah pengawasan di lapangan mendapatkan ada, oh si ini sudah meninggal, tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan ke KPU dengan adanya bukti dukung, minimal paling rendah surat keterangan wali nagari kan. Nah, itu pasti akan kita eksekusi di KPU. Kalau Bawaslu sudah melakukan itu, kita tidak akan bisa menolak. Tapi kalau kurang syaratnya, tidak ada bukti dukungnya, tentu kita balikan. Ini tidak ada bukti dukung, ini tidak ada. Tentu Dan kita pun tidak bisa mengeluarkannya dari data pemilih, Bang. Kalau memang bukti tidak bisa. Kenapa? Karena katusianu ini orang mati loh, Bang. Nah, kan itu. Nah, mati itu atau meninggal ini tidak bisa kita buktikan secara data atau secara dokumen. Ya kan? De facto dan de jure. Nah, itu tidak bisa kita pastikan. Oh, kita hapus saja, mungkin. Baik Bang Don, terima kasih atas pemaparannya Bang Don. Apa yang kemudian dapat kita tangkap dalam pembicaraan hari ini? Persoalan terkait data pemilih ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Apa yang disampaikan oleh Bang Doni tadi, selaku Ketua Divisi Data KPU Padang Pariaman, bahwasanya kita sangat perlu peran aktif dari sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Apakah ada keluarga kita yang mau menjadi TNI Polri, kemudian yang meninggal dunia, kemudian yang pensiun dari TNI Polri, pindah dari Padang Pariaman keluar, ya, kemudian yang berumur 17 atau menikah sebelum umur 17 tahun. Ya. Nah, kemudian ini menjadi hal yang kemudian dapat memperbaiki data pemilih kita, sehingga pemilu kita yang akan datang, kita selaku penyelenggaranya akan sangat mendorong untuk pemilih ini makin baik, Bang Don. Untuk pemilih pemula itu, kemarin kita dengan Capil, itu kan Capil programnya perekaman di sekolah-sekolah SMA itu. Wah, sangat bagus sekali ini, Bang. Capil sangat, sampai hari ini dari awal kita kerjasama dengan Capil itu sangat membantu kerja KPU untuk mau data pemilih yang tidak kita ketemukan, mau cek data pemilih ganda, mau pemilih baru, Capil siap selalu menerima kita KPU untuk mencek itu di sistemnya. Dan kemarin itu kita memang belum sempat mengiringi Capil untuk melakukan perekaman itu, tapi untuk program selanjutnya mungkin kita akan mengiringi Capil. Ini ke sekolah-sekolah SMA, sekolah SMA. Dan itu sudah disampaikan kemarin oleh Pak Anda ya. Pak Anda sekarang udah pensiun ya, udah pensiun. Tapi saya juga tidak tahu sekarang informasinya apakah siapa pengganti Pak Anda. Tapi
komunikasi kita dengan Pak Ali, program untuk perekam itu masih jalan. Masih jalan di sekolah-sekolah karena anak, kalau KPU targetnya KTP kan. Nah, kalau kita targetnya pemilih pemula kan, kan seperti itu. Nah, jadi jalannya itu kan seiring. Jadi dalam hal ini tentu kita akan tetap support KPU, support kita, dan kita akan tetap support KPU untuk kegiatan program apapun. Seperti itu.